Pernah nggak sih kalian buka HP cuma buat lihat notifikasi tapi tiba-tiba udah 1 jam scrolling dan bahkan lupa kenapa tadi buka HP? Atau saat lagi kumpul sama teman tapi malah sibuk buka Instagram atau TikTok? Kalau iya, mungkin kalian lagi mengalami yang namanya brain rot. Brain rot adalah gejala di mana kemampuan berpikir otak yang menurun akibat terlalu sering melihat konten-konten yang tidak berguna di sosmed. Dan perlu kita ketahui bahwa dalam jangka panjang, hal ini akan mengakibatkan kecemasan dan gampang banget depresi. Sebagian dari kita, browsing sesuatu yang ingin kita ketahui di sosmed adalah salah satu cara yang sangat mudah untuk menenangkan pikiran di tengah rutinitas kita yang sangat padat. Namun seringkali, baru saja melihat beberapa menit, kita sudah tidak sabar untuk menggeser layar kita. Entah itu mengeklik video yang muncul di beranda kita, ataupun malah melihat video yang seharusnya tidak kita lihat. Nah, jika kalian sering mengalami hal yang sama seperti ini, itu adalah tanda awal dari brain rot. Tapi, apa saja sih tanda-tanda kalau seseorang itu mengalami brain rot? Satu, lebih tertarik scrolling media sosial saat bersama keluarga ataupun teman. Nah, jika kalian masih sering scrolling media sosial saat sedang berkumpul dengan keluarga ataupun teman, itu adalah tanda pertama bahwa kalian itu sedang mengalami brain rot. Misalnya, saat kalian berkumpul sama keluarga ataupun teman, pasti tujuannya untuk sharing-sharing berbagi cerita, atau mungkin untuk menghilangkan rasa penat selama kalian di rumah. Nah, buat kalian yang sering bermain handphone terus saat berkumpul, maka berhati-hatilah, karena ini adalah salah satu tanda bahwa kalian mengalami brain rot. Dan jika kalian masih ingin bisa fokus dan konsentrasi kalian tetap sehat, maka berhentilah scrolling seharian melihat konten-konten yang tidak berguna itu. Karena terlalu banyak mengonsumsi video-video pendek seperti itu bikin otak kalian sulit memperhatikan sesuatu dalam waktu yang cukup lama. Dan jika kalian melihat video ini sambil scrolling komen, itu merupakan tanda bahwa kalian itu susah buat fokus. Dan jika kalian masih sulit untuk menghilangkan kebiasaan ini, cobalah untuk menghapus itu sosmed-sosmed yang sering kalian lihat itu. Atau, jika kalian masih tidak bisa juga menghapus aplikasi-aplikasi tersebut, setidaknya batasilah penggunaan aplikasi tersebut dalam keseharian kalian. 2. Tidak bisa meninggalkan handphone. Saat kalian selalu membawa handphone, walaupun saat bekerja, belajar, dan lain sebagainya, maka itu adalah tanda kedua bahwa kalian itu mengalami brain rot. Tapi ini tergantung kepada siapa yang membawanya sih. Karena jika hanya membawa saja dan tidak digunakan, itu nggak apa-apa. Tapi sebagian besar orang, saya juga kadang kalau ada handphone di samping kita pasti akan selalu mengecek handphone kita, walaupun kita tahu bahwa ada hal yang lebih penting yang harus kita lakukan, seperti belajar, menyelesaikan tugas sekolah, ataupun bekerja. Jadi sebisa mungkin tinggalkan handphone kalian saat kalian ingin fokus dengan waktu yang cukup lama. 3. Memeriksa notifikasi ponsel setiap waktu. Nah, jika kalian terlalu sering mengecek notif handphone kalian, itu tandanya kalian telah mengalami brain rot. Karena saat kalian mengecek notifikasi dengan skala yang berlebihan, itu artinya kalian itu sulit untuk fokus. Dan ini adalah tanda-tanda kalian mengalami brain rot yang sudah cukup berbahaya jika dibiarkan. Karena apa? Karena hal ini disebabkan oleh kalian yang terlalu bergantung pada media sosial. Ketakutan kehilangan informasi penting yang nyatanya informasi tersebut tidak penting-penting banget untuk kalian ketahui. Atau mungkin juga hal ini disebabkan oleh diri kalian yang membutuhkan validasi dan perhatian. Dan hati-hatilah buat kalian yang suka mengecek notifikasi setiap menit, mengecek notifikasi secara terus-menerus sepanjang hari, dan mengecek notifikasi bahkan ketika tidak ada tanda-tanda adanya notifikasi baru. Dan salah satu cara yang bisa kalian lakukan adalah kalian bisa mengalihkan perhatian kalian dari media sosial seperti olahraga, membaca buku, atau aktivitas-aktivitas lain yang bisa membuat kalian sibuk dan tidak lagi selalu mengecek notif ponsel kalian. 4. Insomnia. Insomnia atau susah tidur merupakan salah satu tanda bahwa kalian sudah mengalami yang namanya brain rot. Tapi, kenapa susah tidur merupakan tanda-tanda mengalami brain rot? Nah, jadi ketika kalian susah untuk tidur, itu karena kalian terlalu lama terpapar di depan layar, terutama di malam hari. Seringkali, kalian yang susah tidur ini pasti 1 jam sebelum tidurnya dihabiskan untuk scrolling media sosial, yang dimana kalian susah tidur karena membayangkan hal-hal yang baru saja kalian tonton. Sebelum tidur, kalian membayangkan hal-hal yang seharusnya tidak perlu kalian pikirkan, kalian membayangkan hal-hal yang di luar kendali kalian.
sehingga hal ini bisa mengganggu kesehatan mental kalian, seperti depresi, kecemasan, dan stres. Apalagi setelah bangun tidur kalian langsung scrolling media sosial lagi, yang semua itu bisa memperparah kerusakan otak kalian. Dan untuk kalian yang masih susah tidur, cobalah ubah keseharian kalian, mulai dari membaca buku 1 jam per hari, olahraga, dan hal-hal lain yang intinya memiliki dampak positif buat diri kalian. Oke, jika kalian mengalami tanda-tanda tersebut, tenang saja, di sini kita akan membahas bersama tentang gimana sih cara mengatasinya, dan juga buat yang belum mengalaminya, gimana sih cara mencegahnya. Nah, mari kita masuk ke cara-caranya. Satu, jangan buang-buang waktu luang kalian. Seringkali kita selalu menghabiskan waktu luang kita dengan scrolling sosial media. Entah itu untuk melepas stres, penat, atau menghilangkan rasa capek saat selesai beraktivitas seharian. Tapi, untuk mengatasi semua itu, kita ternyata tidak harus scrolling media sosial. Tapi kita bisa berkumpul bersama orang-orang terdekat kita, seperti teman ataupun keluarga. Cobalah ganti waktu luang kalian yang dulunya masih sering scrolling media sosial, habiskan waktu tersebut untuk mengobrol dengan orang-orang terdekat kalian. Selain itu, kalian juga bisa jalan-jalan, membaca buku yang kalian sukai, atau bahkan mempelajari hal-hal baru yang bisa membuat diri kalian lebih maju. Yang intinya adalah, jangan selalu menghabiskan waktu luang kalian dengan scrolling media sosial. Bukannya media sosial itu buruk, karena bahkan buat orang-orang yang bisa memanfaatkan media sosial ini, mereka justru menjadikannya sebagai ladang cuan. Dan kalian pasti juga pernah merasakan, setelah berjam-jam menonton konten-konten remeh seperti itu, pasti muncul perasaan yang membuat kalian tidak bersemangat. Nah, jika kalian merasakan itu, saran saya adalah, cobalah untuk membatasinya. Tidak harus langsung berhenti, tapi cobalah sedikit demi sedikit. 2. Hindari ponsel sebelum tidur. Ketika kalian bermain handphone sebelum tidur, otak kalian akan mengalami penurunan melatonin, yang dimana hal ini bisa membuat kalian susah tidur. Dan akhirnya, kalian pasti akan meneruskan scrolling lagi, sehingga otak tidak bisa beristirahat dengan maksimal. Oleh karena itu, hindarilah ponsel sebelum kalian tidur. 3. Belajar fokus secara bertahap. Kalau kalian sudah terbiasa melakukan sesuatu sambil buka media sosial, dan kalian merasa susah banget fokus saat belajar, kerja, atau bahkan saat ngobrol, berarti itu tanda bahwa otak kalian sudah mulai terbiasa dengan distraksi. Tapi kabar baiknya, kemampuan fokus itu bisa dilatih kembali asal kalian mau. Kalian bisa mulai dengan melakukan aktivitas tanpa gangguan selama 10-15 menit. Misalnya seperti belajar tanpa menyentuh handphone sama sekali. Kalau kalian mulai merasa gelisah karena nggak pegang handphone, itu wajar. Karena otak kalian sedang proses detox dari dopamin instan. Tapi setelah terbiasa, kalian akan merasakan sendiri gimana rasanya bisa fokus penuh tanpa gangguan. Dan setelah itu, tingkatkan durasinya sedikit demi sedikit. Keempat, kurasi konten yang kalian konsumsi. Kalau kalian emang belum bisa lepas dari media sosial, langkah pertama yang bisa kalian lakukan adalah kurasi konten. Kurasi konten adalah kalian mulai memilih-milih apa yang mau kalian tonton dan siapa yang mau kalian ikuti. Unfollow akun-akun yang bikin kalian insecure, lelah mental, atau buang-buang waktu. Gantilah dengan akun-akun yang bisa kasih kalian wawasan baru, motivasi, atau inspirasi. Dan perlu kalian ingat, algoritma media sosial bekerja sesuai dengan apa yang sering kalian tonton. Jadi, kalau kalian mulai sering nonton konten edukatif, algoritma pasti akan memunculkan lebih banyak konten-konten yang mengedukasi. Hal ini bukan berarti kalian harus jadi super serius, tapi setidaknya seimbangkanlah, biar otak kalian juga nggak cuma dijejali hiburan kosong. Kelima, bangun rutinitas sehat. Semuanya akan kembali ke kebiasaan harian kalian. Jika keseharian kalian penuh dengan hal-hal yang positif, kalian pasti akan lebih mudah mencegah hal-hal yang bisa memperparah brain rot kalian. Oleh karena itu, cobalah bangun rutinitas baru yang lebih sehat. Misalnya seperti bangun pagi, hindari handphone di 30 menit pertama setelah bangun, ataupun olahraga ringan. Lalu di malam hari, jangan langsung tidur setelah main handphone, tapi berikanlah waktu istirahat sebentar agar otak bisa benar-benar beristirahat dengan maksimal. Kalian juga bisa membuat journaling atau catatan harian tentang bagaimana kalian menggunakan waktu setiap hari. Karena dengan hal ini, kalian bisa melihat apakah waktu kalian banyak dihabiskan di sosmed atau sudah mulai terisi dengan hal-hal yang lebih bermakna. Oke,
Kesimpulannya adalah mengatasi brain rot itu memang nggak bisa instan. Tapi dengan kalian menyadari bahwa hal ini bisa menurunkan kualitas otak kalian, serta dengan usaha kecil setiap hari, kalian pasti bisa memperbaiki pola hidup dan pola pikir kalian. Sosial media bukan musuh, tapi kalau kita nggak bijak menggunakannya, dia bisa jadi jebakan yang diam-diam melemahkan kualitas hidup kita. Jadi, yuk kita sama-sama belajar untuk lebih sadar memperhatikan kesehatan otak dan mental kita, karena hal ini akan sangat berpengaruh pada masa depan kita sendiri. Dan jika kalian sudah menerapkan cara-cara yang sudah kita bahas tadi, bagikanlah pengalaman kalian di kolom komentar. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share ke orang-orang terdekat kalian yang membutuhkan video ini. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.